ciumnya itu bisa membuat lapar. Dan ketika waktu itu si Ahmad Rifai sudah lapar, Ahmad Rifai melihat, Masya Allah, ada ya mangga yang sebesar ini, mangga yang besar dan masih hijau, tetapi baunya bisa semerbak sampai saya itu lapar. Dan akhirnya beliau ini memberanikan diri bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan channel Muhibbin Jawa. Sahabat Muhibbin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, pada hari Kamis, kita insya Allah berziarah ke salah satu wali Allah, salah satu kekasih Allah, yakni Mbah Dalus, di mana letak makam beliau berada di desa Pogading Barat, Kecamatan Pasepan, Kabupaten Pasuruan. Bagaimana kisah dan juga biografi beliau dan bagaimana cerita karamah beliau, nanti insya Allah kita akan saksikan langsung di besaran beliau. Ikuti terus kajian dan juga video-video cerita kisah para wali dan juga para sholihin di channel Muhibbin Jawa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. تايب بنالك يا عظيم أخاف ظني يا ربي فيك. تايب بنالك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين. يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعد نظرة لي. يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعد نظرة لي. يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad amma ba'du. Kerabat muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini, pada hari Kamis, Al-Fakir Muhibbun Jiwa berada di tempat di salah satu makam waliullah, salah satu makam kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau mulai sejak remaja hingga wafatnya penuh dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepatnya sekarang Al-Fakir Muhibbin Jawa berada di makbarahnya Kiai Dalus, atau yang biasa disebut dengan Mbah Dalus. Mbah Dalus ini entah bagaimana asal muasalnya, bagaimana bisa disebut dengan Mbah Dalus, itu tidak tahu. Nama asal beliau adalah Ki Ahmad Rifai. Ki Ahmad Rifai ini atau Mbah Dalus ini adalah salah satu dari santri dari Sayyid Mbah Sholeh Semendi, atau yang disebut dengan Mbah Semendi, yang ada di Pinongan. Jadi ketika beliau sudah berusia remaja, beliau mondok, nyantren, kemudian mengaji, terus mencari ilmu kepada Sayyid Sholeh Semendi Winongan. Beliau termasuk santri dari Mbah Sholeh Semendi pada zaman Sayyid Sulaiman. Jadi pada waktu itu Mbah Sayyid Sholeh Semendi ini mempunyai kedua ponakan yang sama-sama ngaji, nyantri, dan juga belajar ilmu kepada beliau Mbah Sholeh Semendi, yakni dua orang, yakni Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung Jombang pesariannya, yang kedua adalah Mbah Arif Sukoropuro yang ada di Rejoso. Dan Mbah Ahmad Rifai ini masih satu kelas lah, anggaplah masih satu periode dengan Mbah Sayyid Sulaiman pada waktu itu, belajar bersama ke Kiai Sayyid Mbah Sayyid Sholeh Semendi. Ada sebuah cerita unik ketika beliau berusia mungkin itu 16 tahun atau betul 17 tahun. Kiai Ahmad Rifai ini pernah dites ilmu usul. Sedangkan Kiai Ahmad Rifai itu waktu itu masih belum ahli. Beliau merasa dirinya masih belum ahli dalam ilmu usul. Dan kemudian beliau ini bertanya dalam hatinya, aduh, saya dikasih pertanyaan sama Pak Guru, dikasih pertanyaan sama Yai, apa saya bisa jawab kiranya? Sedangkan beliau sendiri masih belum alim, belum pinter, belum ahli dalam ilmu usul. Dan kemudian ketika beliau berkata dalam hatinya seperti itu, kemudian Mbah Sayyid Sholeh Semendi yang pada waktu itu tempatnya ada jauh sekitaran, intinya waktu itu Mbah Ahmad Rifai ini ada di dalam gubuknya, di dalam kamar santrinya itu, sedangkan Mbah Sayyid Semendi ada di rumahnya. Dari dalam rumahnya beliau menjawab, Ahmad Rifai, kamu pasti bisa belajar mutola'au kitabmu, engkau tak kayak pertanyaan pasti bisa. Dari mana asalnya? Kemudian ketika Kiai Ahmad Rifai ini berentak di hatinya, berkata dalam hatinya, apakah saya bisa atau tidak? Sedangkan beliau berada di dalam kamarnya, dalam pesantrennya. Ternyata gurunya Mbah Sayyid Sholeh Semendi bisa mendengar gerakan batinnya, bisa mendengar ucapan batinnya. Dikarenakan seperti itu, beliau yakin beliau punya guru yang hebat. Akhirnya beliau mutola'ah kitab usul. Kemudian mulai awal sampai akhir beliau mutola'ah, belajar terus pada malam itu. Ketika pada waktu pagi, di antara semua santri yang diberi pertanyaan usul, cuman beliau. Di semua pertanyaannya sudah tidak ada yang bisa jawab, termasuk Sayyid Sulaiman Mojo Agung, termasuk Mbak Arif Ahmad Rifai, tidak bisa jawab, kecuali Kiai Ahmad Rifai ini atau Syekh Ahmad Rifai ini bisa menjawab dengan jawabannya lugas, lantang, dan juga detail, dikarenakan dari awalnya beliau sudah husnudon kepada gurunya. Andai kata saya sudah belajar mutola'ah yang baik,
belajar yang benar, mutola'ah yang benar, dan hati saya cinta kepada guru saya, dikarenakan taat kepada guru saya Mbah Said Soleh Semendi, insya Allah saya akan bisa. Dan terbukti apa yang beliau terbesit dalam hatinya, apa yang beliau usahakan ikhtiar belajar mutola'ah pada malamnya, ketika pada waktu semua santri yang diberikan pertanyaan tidak bisa menjawab kecuali Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kemudian ini bisa kita ambil contoh, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Syekh Ahmad Ar-Rifai ini husnudzon kepada gurunya dan tidak pernah gentar dari hatinya yang asalnya ragu-ragu apakah saya bisa atau tidak, tetapi karena beliau tekun belajar, beliau yakin pasti bisa, beliau husnudzon dengan ucapan gurunya, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, dan akhirnya beliau bisa menjawab dari semua santri yang nyantri kepada Syekh Said Soleh Semendi, beliau salah satu orang yang bisa menjawab dari pertanyaan gurunya. Dan kita tahu, atau dari para dzurriyyahnya Mbah Said Soleh Semendi ini tahu bahwasanya Mbah Said Soleh Semendi ini termasuk mursyid thariqah Amerika Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian Syekh Ahmad Rifai ini juga mengambil thariqah, mengambil baiat kepada gurunya Mbah Said Soleh Semendi yang mengambil thariqah ketika beliau sudah sampai pada suluknya, sampai kepada hadratullah, hatinya, ruhnya dan jasadnya sudah dipasrahkan semuanya kepada Allah, beliau diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah menjadi wali Allah, beliau diberi tugas oleh Mbah Said Semendi untuk berdakwah di daerah selatan. Selatan itu seperti daerah Bayeman, Pasuruan, kemudian sampai ke atas Tosari ataupun hampir daerah Bromo sana, daerah Tutur. Tapi ketika beliau Syekh Ahmad Rifai ini berjalan, beliau bertanya, guru, saya sekarang sudah engkau utus untuk berdakwah, saya mau pamit, saya saliman kepada gurunya, kepada para santri dan juga para keluarga Mbah Said Semendi. Beliau pamit berangkat dari Binongan, beliau berjalan kaki ke arah selatan, dan ketika beliau sudah sampai di daerah Mugading, beliau melihat ada sebuah mangga di suatu desa. Beliau itu melihat ada sebuah mangga yang mangga itu tidak biasa dengan tidak biasa dengan mangga-mangga yang lain. Biasanya kalau mangga itu berukuran berapa diameter, sedangkan ini besar sekali dan juga baunya, beliau ini hijau, mangganya ini masih hijau, besar, kemudian mengeluarkan bau yang sedap, mengeluarkan bau yang enak, mengeluarkan bau yang harum yang bisa membuat orang yang menciumnya itu bisa membuat lapar. Dan ketika waktu itu Syekh Ahmad Rifai sudah lapar, Syekh Ahmad Rifai melihat, Masya Allah, ada ya mangga yang sebesar ini, mangga yang besar dan masih hijau, tetapi baunya bisa semerbak sampai saya itu lapar. Dan akhirnya beliau ini memberanikan diri bertanya kepada seorang, siapa pemilik mangga ini? Siapa pemilik mangga ini? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang punya. Pak Yai, tidak ada yang punya di sini. Semen ambil aja, tidak apa-apa, kata orang warga di sini. Dan pada waktu itu beliau memberanikan mengambil mangga tersebut. Beliau ambil, kemudian beliau potong. Dan Masya Allah, Subhanallah, ketika sudah dipotong ternyata dalamnya sudah kuning, luarnya masih hijau-hijau sebagaimana mangga yang masih muda, tetapi ketika sudah dikupas ternyata sudah matang. Nah, ketika sudah matang, dari arah belakang beliau ditegur oleh seorang perempuan. Beliau ditegur oleh seorang perempuan, Pak, siapa Anda ini? Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Rifai, saya utusan dari Mbah Said Semendi untuk berdakwah di daerah selatan. Oh, andaikan sampean tahu, ini adalah mangga saya, dan ini mangga ini adalah warisan dari bapak saya untuk dibesarkan oleh saya. Sekarang bagaimana kok sampean berani mengambil dan juga memakannya, mau memakannya atau membelahnya sekarang? Bagaimana Bu, saya minta ridhonya sampean, saya kepingin dapat ridhonya sampean, saya rela apapun yang saya
lakukan nantinya sampean ridho saya makan ini karena saya sudah lapar. Kata si perempuan tadi ini, ya Pak Kiai, sebenarnya saya ini adalah orang yang bukan non muslim, saya masih belum punya agama dan saya kepingin punya agama, dan ketika saya melihat sampean, wajah sampean itu perawakan orang-orang yang baik, perawakan orang-orang yang mungkin dekat dengan Tuhan sampean, saya kepingin nikah dengan sampean dan saya kepingin menjadi keluarga yang baik dengan sampean. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan izinnya, maka si laki-laki ini, Syekh Ahmad Arifah ini menikah dengan yang namanya Dewi Masito. Maka menyadari sebelah beliau, Dewi Masito ini sebenarnya Dewi Masito ini malamnya telah bermimpi bahwasanya akan ada seorang laki-laki yang nantinya langsung mengambil mangga warisan bapaknya, dan dia mendapatkan bisikan harus menjadi istri dari si laki-laki ini. Dan ketika beliau, artinya adalah ketika sudah bertemu, beliau menikah dengan Syekh Ahmad Rifai atau Mbah Dalus ini, dan akhirnya beliau berhasil berdakwah di daerah Bogading, di Bogading Barat ini. Kemudian beliau merambah namanya di beberapa tempat, tetapi beliau kewaliannya semerbak di sini, dan akhirnya beliau mempunyai banyak karomah yang masih belum bisa saya ceritakan. Terus kemudian beliau wafat, kemudian dimakamkan di sini. Semoga apa yang kami ceritakan, apa yang kami kisahkan di sini menjadi hikmah, menjadi pelajaran yang baik bagi kita, bagi saya dan juga antum semua, terutama menjadi hikmah, menjadi doa agar kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang cinta kepada dakwahnya Allah, cinta pada orang-orang yang dakwah di jalan Allah, cinta kepada orang-orang wali, kepada para aulia wassalihin, agar kita dikumpulkan, agar kita, keluarga kita dan juga anak kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, baik itu dikumpulkan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya mujibas da'in. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa yang masih belum subscribe dulu di sini ya, subscribe kemudian like, dan juga jangan lupa share Muhyiddin Jawa ini kemanapun, ke Facebook, ke IG, ataupun ke YouTube-nya, atau di WhatsApp-nya, ataupun di Instagram-nya, ataupun ada di dimanapun, share semuanya. Insya Allah akan menjadi ladang dakwah bagi antum semuanya, terutama menjadi Al-Fakir. Semoga Al-Fakir bisa terus menjadi khodimnya antum, menjadi khodamnya antum untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui YouTube Muhyiddin Jawa. Sekali itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.